Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian hari ini diberi kesehatan, ya, diberi keselamatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran online. Anak-anak, untuk kesempatan pada pagi hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 9, yaitu semester ganjil. Pada tahun pelajaran 2020, pelajaran 2021, untuk hari ini dan sampai batas yang tidak ditentukan, belajarnya adalah lewat online ya anak-anak. Mengapa demikian? Karena untuk mencegah penularan COVID-19. Tentunya yang diharapkan oleh pemerintah, anak-anak semuanya akan selalu tetap sehat walafiat, tetap semangat belajar meskipun belajarnya secara online. Baiklah anak-anak, sebelum materi Ibu lanjutkan, tentunya kalian sudah menerima buku paket atau mungkin ada yang belum menerima buku paket bahasa Indonesia. Nanti bisa kalian pelajari dan bisa dibuka halaman 10 sampai dengan halaman 11. Tentang apakah materinya? Penasaran ya? Materinya adalah menulis laporan percobaan. Jadi kalian nanti setelah Ibu berikan materinya, kalian nanti akan praktek membuat teks laporan percobaan. Anak-anakku, tentunya kalian masih ingat kan waktu kelas 7 sudah pernah diberikan materi tentang membuat laporan ya. Lah, apakah teks laporan itu? Tentunya anak-anak semuanya ini ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang kurang paham atau mungkin ada yang sama sekali tidak pernah mendengarkan atau tidak pernah mengerti apa itu teks laporan. Untuk itu Ibu ingatkan, yang disebut dengan teks laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Tentunya kalian ketika waktu duduk di bangku kelas 8 ada program sekolah, yaitu mengikuti karya wisata ke Candi Borobudur. Nah, setelah kalian melaksanakan karya wisata ke Candi Borobudur, itu tentunya mulai dari kalian berangkat sampai ke lokasi, kemudian pulang jam berapa sampai di rumah, itu nanti bisa dibuat laporannya ya. Jadi kalian harus mengingat betul pada hari apa, bulan apa, tahun berapa kegiatan karya wisata yang dilakukan oleh sekolah. Nah, kalian itu nanti bisa melaporkan hasil perjalanan kalian atau hasil karya wisata kalian itu dengan bentuk tulisan, dilaporkan kepada Bapak Ibu Guru Pengajar Bahasa Indonesia kelas 8. Baiklah anak-anak, Ibu lanjutkan. Tadi saya ulangi, yang disebut laporan itu apa? Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Nah, untuk di sekolah kita siapa pihak yang meminta untuk membuat hasil kegiatan kamu selama kamu karya wisata di Candi Borobudur? Ya tentunya Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia kelas 8. Sedangkan
Yang disebut dengan percobaan itu yang bagaimana, anak-anak? Percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji dan membuktikan suatu teori. Jadi, jika digabungkan antara teks laporan dan teks percobaan, maka akan menjadi yang disebut dengan teks laporan percobaan ialah bentuk teks atau bentuk tulisan yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Anak-anak, teks laporan percobaan sering juga disebut sebagai teks laporan eksperimen. Biasanya kelompok yang melakukan percobaan punya dugaan hasil atau hipotesis. Dugaan hasil inilah yang harus diuji dan dibuktikan dalam kegiatan percobaan. Baiklah, anak-anak, ibu lanjutkan. Nah, untuk membuat laporan percobaan itu tentunya kalian harus tahu ciri-ciri dari teks laporan percobaan supaya nanti kalian melakukan percobaannya itu tidak keliru dan melaporkannya itu juga benar. Penasaran kan? Apa ciri-ciri dari teks laporan percobaan itu, anak-anak? Di antaranya adalah satu, harus objektif. Maksudnya yang harus objektif itu yang bagaimana, anak-anak? Di dalam menyampaikan informasi atau data itu harus sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Kalian tidak boleh mengada-ngada atau kira-kira seperti ini ya, kira-kira seperti ini ya, itu tidak boleh. Itu namanya bukan objektif. Yang dimaksudkan dengan objektif yang merupakan ciri teks laporan percobaan itu menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila hasil tidak sesuai hipotesis, sampaikan apa adanya sesuai hasil percobaan yang dilakukan. Nah, misalnya seperti apa, anak-anak? Misalnya seperti ini, kamu sedang menguji perbandingan vitamin C pada buah jeruk dan stroberi. Kamu menduga bahwa jeruk punya vitamin C yang lebih tinggi daripada stroberi. Ternyata setelah dilakukan percobaan, hasilnya tidak sesuai dengan dugaan. Nah, jika hipotesis tidak sesuai hasil, sampaikanlah hasil percobaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk berikutnya, anak-anak, yang merupakan ya ciri dari ya teks laporan percobaan yang tadi adalah harus objektif. Yang kedua harus bersifat fakta. Ya, tadi satu harus bersifat objektif. Yang kedua harus bersifat fakta, berupa fakta, ya. Hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan. Penyampaian kalimat pun harus berupa fakta. Apakah fakta itu? Saya ulangi, yang dinamakan fakta adalah sesuatu yang benar-benar ada, benar-benar terjadi, dan bisa dibuktikan. Jika tidak ada buktinya, itu bukan fakta, anak-anak, tetapi disebut opini. Coba kalian bandingkan kedua kalimat di bawah ini, ya. Kandungan vitamin C ya dari buah stroberi
sekitar 29 mg setiap 100 mg. Saya ulangi kalimat yang ke-1. Kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg setiap 100 mg. Ada kata-kata sekitar. Kalau kita pahami dari kalimat ke-1 itu ada kata-kata sekitar, itu berarti bukan fakta, masih diduga. Jadi anak-anak, itu bukan fakta. Bandingkan lagi dengan kalimat yang kedua. Bagaimana bunyinya kalimat yang kedua? Ya, terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Jadi bandingannya antara kalimat 1 dan kalimat kedua sangat jelas sekali. Kalau kalimat ke-1 ada kata-kata sekitar, itu berarti bukan fakta, masih opini. Tetapi yang kalimat kedua sudah benar-benar fakta karena tertulis terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Jadi ibu tegaskan, kalimat nomor 1 bukanlah fakta karena informasinya belum pasti dan terkesan masih berupa dugaan karena menggunakan kata-kata sekitar. Sedangkan kalimat kedua berupa fakta karena menyampaikan informasi secara pasti dan bisa dibuktikan. Anak-anak, ciri dari pada teks laporan percobaan yang ketiga adalah lengkap, ya. Jadi informasi yang kalian sampaikan itu harus lengkap. Anak-anak, berhubung waktunya sudah tidak mencukupi, untuk itu ibu tutup pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.